Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya siang ini di hari Ahad tanggal 24 September 2023, tentunya di channel Triali Farm Hidroponik ini, channel yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan hidroponik. Sudah 3 bulan belum sempat update video. Apa kabar rekan-rekan penggiat hidroponik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyajikan 2 hal, yaitu yang pertama sistem instalasi inlet atau input, yaitu saluran masuk air dari tandon ini menuju instalasi. Kemudian nanti akan kami bahas juga yang kedua, yaitu tentang penutup atap yang saya pakai di seluruh instalasi Triali Farm ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, instalasi jaringan masuknya air dimulai dari tandon ini. Ini saya menggunakan tandon dengan kapasitas 600 liter. Sedangkan untuk pompanya saya menggunakan pompa celup, yaitu merek Armada tipe AM 105B, yang saat ini kisaran harganya di kira-kira 120.000. Yang speknya antara lain pompanya yang pertama dayanya 43 watt, ini yang saya pakai. Kemudian ketinggian maksimum atau daya angkat airnya maksimum 3,2 meter. Sedangkan keluaran atau output airnya maksimum adalah 4000 liter per jam. Nah, dalam paket pompanya disediakan 2 saluran output, yaitu ada ukuran 1/2 inci dan ada pula ukuran yang 3/4 inci. Jadi kita tinggal memilih nanti outputnya. Nah, untuk sistem instalasi inlet ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Saya hanya menggunakan 1 pompa ini untuk menyuplai seluruh meja instalasi yang saya pakai di sini. Ada 6, yaitu 1, 2, 3 di kiri, 1, 2, 3 di kanan. Ini saya hanya menggunakan 1 pompa ini saja yang kapasitasnya telah saya sebutkan tadi. Nah, berawal dari pompa ini, saya outputnya adalah menggunakan yang 3/4 inci. Jadi ini adalah saluran pipa PVC 3/4 inci. Kemudian dialirkan terus dalam 1 pipa, tetap menggunakan 3/4 inci seperti ini ya. Ya, sampai ke sini. Kemudian saya bagi menjadi 2, yaitu kanan dan kiri. Jadi ini yang kanan menyuplai 3 meja sebelah kanan. Kemudian jalur yang kiri ini nanti menyuplai 3 meja di sebelah kiri. Kita bagi untuk masing-masing meja menjadi 3 jalur vertikal, yaitu di meja pertama, jalur pertama seperti ini. Di meja kedua ada jalur vertikal kedua, dan nanti di meja ketiga sana juga ada jalur vertikal menuju meja ketiga. Nah, untuk yang di jalur kanan ini pada posisi meja pertama, yaitu meja kanan ke-1, pertama paling bawah saya pasang T, yaitu T PVC 3/4 di jalur utama yang ini. Ini kita pasang T PVC 3/4 inch. Kemudian di atasnya saya pasang sambungan atau shock reducer dari 3/4 ke pipa 1/2 inch. Kemudian setelah shock reducer ini saya pasang stop kran 1/2 inch.
Kenapa saya pasang stop kran ini? Ya, ini sifatnya tidak wajib ada, namun ini akan memudahkan ketika pemeliharaan atau ketika kita melakukan pembersihan terhadap masing-masing instalasi. Nah, kemudian dari stop kran ini tetap menggunakan pipa setengah inch. Nah, diteruskan ke sana sampai nanti di instalasi di inletnya di sana. Ya, ini yang kita salurkan menuju meja kanan yang kedua. Pada prinsipnya sama, yaitu dari jalur utama kita menggunakan T, kita naik, pasang reducer dari 3/4 ke setengah in, kemudian di atasnya pasang stop kran setengah in, kemudian dilanjut dengan pipa setengah in menuju inletnya di meja kedua sana. Begitu juga sama instalasi utama yang kanan atau jalur utama yang kanan yang terakhir. Ini kita karena di ujung kita langsung menggunakan shock reducer terlebih dahulu di sini, kemudian outputnya menggunakan pipa setengah in, kemudian pakai keni, jadi ke atas langsung pipa setengah in, ada stop kran lagi di sini untuk meja ketiga kanan, dan nanti di akhir diteruskan menuju inletnya masing-masing meja seperti yang tadi. Dan sama juga prinsipnya untuk yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri sama, yaitu menggunakan T, ada reducer, ada stop kran, dan langsung pipa setengah inch menuju inletnya nanti di sana. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana saya melakukan modifikasi pada inlet instalasinya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan dapat terlihat dengan jelas. Inletnya seperti ini. Kalau sistem inlet yang lama sebelum saya modifikasi seperti ini adalah air keluar langsung dari pipa. Dari pipa ini, di pipa setengah innya ini langsung keluar air. Jadi sebelum saya modif yang lama seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru ini saya menggunakan tambahan komponen, yaitu menggunakan nipel ulir, ya seperti yang hitam ini. Nipel ulir ini ukuran 7 mm, kemudian ditambah karet grommet seperti yang putih ini. Nah, itu karet grommetnya itu yang ukuran 5 mm sebagai seal atau penahan air ya, penguat agar air tidak merembes. Nah, untuk detail nipel dan karet grommetnya seperti ini. Yang ini adalah nipel ulir 7 mm. Kemudian yang ini adalah karet grommet yang 5 mm. Nanti kita pasangkan dulu. Dan jadinya seperti ini nanti. Jadi kita pasangkan karet grommetnya pada bagian yang ada ulirnya ini. Kemudian kita masukkan ujung yang ini ada ulirnya kepada lubang-lubang di instalasi, yaitu pada pipa setengah in yang lama. Jadinya ya seperti ini tadi jadinya. Ya demikian. Jadi ini akan lebih baik. Karena apa? Saya memakai modifikasi seperti ini karena pada instalasi yang lama, yaitu ketika tanpa menggunakan nipel, seringnya air itu mengalir atau merembet pada sisi bagian bawah pipa. Jadi kenapa saya memakai nipel seperti ini, kita modifikasi karena di instalasi yang lama seringnya itu air merembet ke sini ya, merembet ke arah pipa ini, jadi kemudian menetes ke bawah di sini. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kalau terus-terusan kan nanti bisa air yang di tandon akan lekas habis. Itu fungsinya modifikasi yang telah saya lakukan ini.
Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua, saya akan sedikit mengulas tentang penutup atap. Nah, dalam hal ini saya menggunakan penutup atap fiber gelombang. Fiber gelombang dengan ukuran 80 kali 240 cm. Nah, untuk satu meja instalasi seperti ini, kebutuhan fiber gelombangnya ini ada 6 lembar ya. Ada 6 lembar karena ini panjangnya ke sana kurang lebih 3,8 meter, sehingga untuk 80 cm kali 6 ini sudah cukup untuk menutupi seluruh bagian. Nah, seperti ini bagian bawahnya, bagian tepinya. Kenapa dengan fiber gelombang? Nah, ini jawabnya memang bisa kita memakai plastik UV ya, teman-teman ya. Namun dari pengalaman yang pernah saya lakukan, plastik UV itu pemasangannya lebih rumit karena harus dijepit pakai penjepit, terus pemasangannya tidak boleh kendor dan lain-lain, sehingga terasa lebih rumit. Kemudian apabila pemasangannya dilakukan dengan asal-asalan, maka plastik UV itu rawan sobek. Apalagi jika terkena angin besar gitu ya, atau ketika hujan yang sangat deras, karena teksturnya plastik jadi lebih mudah bergerak daripada fiber semacam ini. Untuk harga bagaimana? Ya sebetulnya tidak jauh berbeda ya dari pengalaman saya antara plastik UV dan dibandingkan dengan fiber seperti ini, fiber gelombang transparan ini. Apabila dihitung per meter perseginya, jatuhnya harga hanya terpaut sedikit saja. Jadi memang lebih mahal dengan fiber seperti ini. Namun kalau dilihat dari sisi keawetan, tentu untuk pemakaian jangka panjangnya saya tetap memilih dan tetap merekomendasikan fiber gelombang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di atas fiber gelombang ini saya pasang paranet ya. Ini saya pasang paranet seperti ini. Tentu paranet ini paranet yang agak jarang, bukan yang gelap gitu. Ini paranet yang saya pakai adalah paranet 45%. Nah, tujuannya apa? Yaitu memang ya, awalnya saya hanya menggunakan fiber seperti ini saja tanpa paranet. Namun setelah beberapa lama memang terdapat kendala-kendala. Antara lain, yang pertama, air di dalam pipa instalasi ini, kalau nggak menggunakan paranet, air di dalam pipa instalasi ini di saat tertentu lebih cepat berlumut. Ini karena sinar matahari intensitasnya yang terlalu tinggi ya. Dan yang kedua, di saat musim kemarau seperti sekarang ini, yakni di bulan-bulan November, seperti saat ini, panas mataharinya sangat berlebihan. Jadi seperti hari ini saja, kita lihat ya, panasnya sangat full, udah mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu panasnya full, sehingga ini sedikit banyak bisa menghambat pertumbuhan selada. Nah, meskipun tidak sampai layu, namun warna daunnya apabila tidak memakai paranet, ini warna daunnya lebih ke arah hijau kekuningan, dan tekstur daunnya juga lebih kering. Bahkan terkadang saat kita memegang daunnya seperti ini akan terasa seperti memegang kertas. Nah, ini pernah saya juga mengalami. Jadi tekstur daunnya juga menjadi kering, keras seperti itu. Namun yang lebih penting lagi, saya sampaikan di sini, jangan menggunakan paranet yang terlalu gelap ya. Ini harus dipahami juga bahwa jangan menggunakan paranet yang terlalu rapat melebihi 50%, misalnya 60%, 80%. Itu jangan, karena nanti kalau terlalu gelap dapat menyebabkan tanaman malah kekurangan cahaya, dan ini akibatnya tanaman menjadi kutilang, yaitu kurus, tinggi, langsing, dan ini kurang bagus. Nanti bagaimana di musim penghujan? Ya boleh kita di musim penghujan mungkin kita lepas paranetnya, dan ini juga mudah ya, tinggal kita tutupkan saja tanpa kita
jahit atau macam-macam, kita talikan saja seperti ini. Ketika musim hujan bisa kita lepas dengan mudah tentunya. Nah, untuk membuktikan bagaimana perbedaannya, kebetulan saya juga punya instalasi uji coba ya, satu meja. Ini saya tunjukkan bagaimana perkembangan selada pada instalasi ini. Ini instalasi uji coba saya tanpa atap, jadi langsung ke sinar matahari tanpa atap. Ya, yang pertama tadi, tentu ini lebih banyak, lebih cepat berlumut. Nah, kita lihat lebih cepat berlumut, iya, karena panasnya juga sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kita lihat warnanya. Nah, warnanya lebih ke arah hijau kekuningan ya, hijau kekuningan. Berbeda dengan ketika kita memakai Paranet. Ini saya uji cobakan sehingga rekan-rekan penggiat hidroponik tahu perbedaannya. Nah, ini buktinya, agak menguning ya, dan tekstur daunnya agak kering ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya dari video saya hari ini ya, yang pertama tentu paling baik untuk nanam selada, instalasi wajib menggunakan penutup baik plastik UV maupun fiber transparan, silahkan dipilih. Dan lebih baik lagi apabila ditambahkan Paranet di atasnya, tentu dengan tingkat kerapatan yang tidak melebihi dari 50%. Demikian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.